kebetulan hari ini pas bareng dengan pengeboran teman-teman. Ini ngebor manual ya, untuk kita punya sumber air. Sebenarnya ini ada sumber air juga, kolam gali. Cuma kan antisipasi musim kemarau habis, kita buru-buru bikin bor ini ya, mesin. Nanti kita rencananya dari air sini udah dapet, kita naikkan ke toren, lalu kita turunin lagi lewat paralon selang-selang untuk model siram tetes sepondo Arjuna teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sukses lah gitu. Oke, ayo kita lanjut aja Kang. Kita ini mau berbagi cara merawat anggur di Tabulapot ya teman-teman ya. Sekedar berbagi aja buat teman-teman. Iya, siap. Ini cara kita menata percabangan teman-teman ya, model Tabulampot. Jenis anggur kemudian ini ya Gospi, ada ini juga nih Kang, ada Black Jumbo. Black Jumbo. Ini Black Jumbo nih, ini Gospi nih. Itu Gospi. Gospi. Gospi, GOZP. Ini Black Jumbo. Ini ada Donetski ya, Ogonyok. Donetski Ogonyok. Nah, kali ini model teralisnya ada Gospi lagi. Gospi ini Iya. udah mulai Buat percabangan yang kedua lah ya. Ini karena dulu udah sempat berbuah sekali. Ini bekas dari kebun lama teman-teman. Nah, ini makanya nih tuh teman-teman lihat kita masih bentuk cabang tapi ini batang udah besar, tua ya. lumayan. Kasih daya jari lah kurang lebih ya. Nah, gitu. Ini karena emang kalau umur kurang lebih ini kurang lebih 1 tahunan Kang, hampir 1 tahun setengah. Di pot ya Om. Betul. Bukan umur tanam umur di pot. dari stek. Dari Bukan grafting. dari pot ya kurang lebih ya. Udah jadi graftingan bibit udah jadi baru ditanam. Ditanam bibit ya langsung sini. Berapa Nah, bulan? 1 tahun? kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah lah hampir ya. Saya ingat saya seperti itu. Rekomendasi pemakaiannya itu pot plastik atau planter bag? Kalau untuk kita butuh media lebih luas, lebih banyak, bagus planter bag. Tapi untuk cantiknya, kekernya pot plastik. Estetikanya lebih cantik. Kalau planter bag juga kadang untuk penancapan tiang-tiang kurang begitu kuat. Karena dia lentur ya. Betul, Kayak karena dia kan kayak kain ya. Kali ini kan kokoh ya gitu. Ini pun harus ditopang dengan iketan biar lebih kuat. Tapi intinya kalau untuk kita cari tampilan pakai pot ini lebih bagus. Oke. Kita akad-akad juga lebih gampang karena dia kaku ya. Dan akar juga nggak stres ya. Betul, Kalau karena planter bag kadang koyak-koyak gitu. betul. Gerak-gerak ya Pak. Iya, kalau di akad-akad dia lebih relatif aman ini. Kalau yang planter bag lebih sedikit ke goyang-goyang, media ya rawan stres teman-teman. Nah, untuk pot sendiri ini ya tetap kalau menurut kita makin besar, berarti rumah akarnya makin luas, insya Allah makin bagus. Iya. Itu Kalau pun media tanam apa Om? media tanam seperti biasa ya, yang sering kita share di grup di channel Flonasia dan channel lainnya. Satu biasa tanah, 1 bagian, sekam 4-5 bagian, terdiri dari sekam bakar, sekam mentah, bisa separuh-separuh. 4-5 maksimal 6 bagian sekam campuran plus tanah 1 bagian. Ditambah kalau kita punya pasir, itu kira-kira seperempat dari tanah untuk tambahan pemecah tanah ya. Lalu berikutnya kalau nih teman-teman punya ada rerumputan, daun selasahan, akar bambu yang lapuk yang siap pakai, masuk berapapun jumlahnya, dalam arti jangan over tapi ya, dalam arti dikasih secukupnya sesuai selera. Sedikit boleh, agak banyak boleh, tidak dikasih pun nggak masalah. Lalu kohe kambing kurang lebih maksimal 1 bagian ini tanah Kang, kurang lebih ya, itu untuk kohenya. Nah udah campur aduk, kapur bromid tambahkan sebagai pelengkap anti ngedropnya pH atau LSP. Udah campur aduk, lalu kita kalau emang sekam-sekam itu yang lain-lainnya udah pada lapuk, udah pada siap tanam ya, itu 1 kali pengguyuran air, insya Allah bibit udah bisa masuk. Tapi kalau indikasi media tanamnya salah satunya kohe kambing masih ada unsur panas-panas teman-teman, saran saya ditahan dulu sampai benar-benar kohe kambing itu lapuk gitu. Om perlu fermentasi E4 sama molase nggak sih? Untuk apa Mas? Untuk media tanam itu. Ya kalau kita ada bisa bagus, kalaupun nggak masalah. Oh gitu. Nggak masalah. Kita nanti bisa masuk E4 emulasinya ketika kita masukin dari pupuk cucian air beras, itu kan juga nanti masuk.
Oh, bisa Cara- dicampur Pak. campur. Oh, dicampur dengan Ketika kita nyiram ya Kang, ketika kita mupuk lah, ketika pohon udah disemai ke sini, kita siram 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali pun itu nanti kan masuk tadi kohe itu molase plus empatnya. Tapi kalau di awal mau dikasih silahkan, Tidak nggak ada masalah, masalah. nggak ada Malah lebih masalah. bagus juga. Yang sifatnya organik kan monggo dipakai. Terus Om, kalau nanam itu kan biasanya kan bibit itu kan sambungan. Ya betul. Nah, bibit sambungan itu kan biasanya ada di sini tuh ada Plastik ya, plastik pas di grafting. bibit ya. Ah, Biasa itu model sambung sisip teman-teman ya, yang ada plastik grafting yang kuat di sini nih, ngikat nih. Itu biasanya kalau kita lepas buru-buru ketika bibit baru datang atau teman-teman beli bibit langsung lepas tuh rawan dia masih belum kuat, dia somplak ya. iya. Tapi kalau saran kita itu kurang lebih 2 bulan setelah tanam itu udah bisa dilepas. Tapi kalau kelamaan ini dia akan genting, ada saat genting, kecekik itu pun ya mengganggu ya. jalan nutrisi. Jadi Gitu. memang harus dilihat benar-benar ya. Betul. Jadi Jangan terlalu cepat, jangan terlambat. saran juga. kita umur 2 bulan lah setelah 2 bulan tanam setelah itu tanam. udah bisa dilepas dengan cara pakai silet aja teman-teman, disobek plastiknya udah kebuka. Gitu ya. Primer ya Om. Primer betul. Sekunder tersier tuh boleh diinformasikan yang sekunder gimana? Nah gini teman-teman, mungkin banyak juga yang mulai kenal anggur, mulai nanam anggur gitu. Ini barangkali nanya itu batang ini itu gimana ini teman-teman, ini kita jelasin sedikit ya. Ini primer nih. Kalau bahasa kita aja batang utama teman-teman, batang pokok ya. Batang utama nih yang menyangga dari tanah ke sini nih kurang lebih nih Kang. Ini batang utama, batang pertama. Lalu ini sekunder, second ya, kedua ya, atau batang kedua teman-teman nih. Ini batang kedua kita udah stop di sini teman-teman nih. Ya, nih. Ini udah di stop di sini. Kemarin kita model melingkar nih. Lalu kita ketika awal pertumbuhan, kita lebihkan 2 jengkal pucuknya, baru kita potong di sini teman-teman. Jadi jangan pucuk ini yang dipotong ya Om? Jangan, saran itu jangannya. Itu karena beda hasilnya. Gini, nah ini kan kita puterin ya teman-teman ya. Ini anggaplah ini masih masa pertumbuhan ini awal nih. Tumbuh sini teman-teman, terus nah ini kita mau potong di sini udah 1 lingkar, anggap aja udah cukup di sini. Saran kita lebihin dulu 2 jengkal lah, 2 jengkal 40 cm, minimnya 30 cm. Kenapa? Karena nunggu batang yang titik mau dipotong ini di posisi dia udah agak mengeras kan, Mengeras ya? agak mengeras, mengayu, sedikit mengayu ya, belum kayu banget, belum coklat, cuma lebih keras. Kalau kita benar-benar dipucuk kayak pucuk gini nih Kang, nih kita langsung potong ujungnya mungkin 5 cm, 4 cm ini nanti seolah-olah seperti nggak ada pemangkasan, dia nanti tumbuh lagi paling subur di ujung itu lagi, di sini lagi subur lagi sendiri. Nah kalau mundur itu lebih mengeras, nanti dia akan terbagi nutrisi ke belakang. Ke belakangnya. Nah contoh gini Kang, ini Kang, kita contoh sini Kang. Ini yang model teralis ya, bukan melingkar nih. Ini kita misalkan mau potong di sini teman-teman ya. Nih, ini udah bisa nih segini nih, ya kan? Maksudnya kalau kita misalkan mau potong di sini, misalkan nih, kita potong di sini nih, buang segini. Ini nanti setelah kita potong nanti tetap dominan subur di sini, itu Kang. Beda kalau kita potong agak mundur. Di sini misalkan nih, ini sedang nih, 30 cm ya, atau mungkin di sini nih, misalkan kita mau titik di sini nih, mau titik potong di sini. Nah ini kita lebihin dulu teman-teman di sini. Nah kalau kita potong di sini, ini udah mengeras nih, udah lumayan mengeras batang. Sini nanti ikut naik. Nah nanti merata gitu tumbuh ininya nih. Tersiernya ya. Kebaginya lebih merata ke belakang. Jadi nanti bisa untuk tumbuh barengnya kesempatannya lebih tinggi. Beda kalau kita potong di ujung segini doang, nanti tetap yang biasanya yang ke sana. Ya ini kesana ya. yang Malpigor ini kisaran 3 tucuk di sini itu. Ini bukan berdasar kira-kira kita doang ya, ini memang kita juga belajar dari para senior juga. Emang itu terbukti ada perbedaan gitu teman-teman. Jadi jangan buru-buru dipangkas, ini lebihin dulu minimal 30 atau 40 cm lah gitu. Juga jangan kepanjangan, nanti keburu kejauhan itunya, nutrisi di atas nanti sayang juga, ini keburu kecil belakangnya. Sedang kira-kira 30 sampai 40, maksimal paling lihat itu 50 cm. Itu masih bisa kondisi pas ya kira-kira menurut kita gitu. Untuk pemotongan pembatasan sekunder. Ini terseri Kang. Ini udah kita potong nih Kang. Nih ya. Ini boleh dipucuk langsung. Nih kayak gini nih.
Kayak gini nih, misalkan kita mau potong di sini, segini nih ya, misalnya segini ya, udah kita potong di sini. Nah, boleh, nggak masalah kalau ini. Tersier tuh ya. Iya. Nah, ini misalkan ini ya kita potong sini. Ini udah kita potong ini kemarin teman-teman. Ini kan ada tunas air nanti Betul. tersier tuh ada. Tunas air itu harus dipotong atau gimana? Kalau bilang harus apa enggak, kembali ke selera lah. Kalau kita sendiri, kita enggak habisin, tapi potong pusuknya Kang. Sini Kang. Nih, contoh deh Kang. Nah, Ini ada tunas air tuh. ini tunas air ya teman-teman. Ya. Ini udah ada berapa daun nih? 1, 2, 3 ya. Ini 3 yang kecil nih. Nah, kalau kita biasanya nih lebih seringnya potong ini dulu. Nah, ini jadi ada 2 daun. Ini nanti sisain 1, 2 daun. Intinya 1, 2, maksimal 3. Tujuannya apa? Di kita itu kan memang biarpun musim panas kadang-kadang ada hujan gitu kan. Jadi kita menjaga, khawatir kalau kita bersihin teman-teman, ini buat ini nanti pada pecah sebelum Batnya di tersier. sebelum waktunya. Jadi dijaga dengan adanya tunas ini masih aktif gitu. Tapi nggak kita biarkan nanti manjang lagi, tapi ditahan di sini udah. Gitu loh Kak. 1 atau 2 daun masih ya. Maksimal 3. Kalau pecah ini nanti pembuahan, ini rencananya buat pembuahan kan di atas ini. Iya, jadi kita tahan supaya dia tetap ada sampai saatnya pembuahan, kita baru pecahin supaya keluar bunga. Gitu. Buat pembungaan ya. Nah, biarpun sisi lain teman-teman ada yang membersihkan semua ini, yaitu pecah semua nanti. Kalau pecah gimana? ya itu yang kita antisipasi. Tapi mungkin pengalaman teman-teman berbeda itu cerita lain ya. Mungkin mereka punya tekniknya sendiri. Kalau kita teknik kita seperti ini gitu. Tapi ada kalanya untuk yang paling bawah, kira-kira 1 jengkal ke bawah, kita kadang bersihkan supaya nggak terlalu rimbun di sini, gitu Kang. Oke. Kalau pupuk pertumbuhan? Nah, untuk pupuk pertumbuhan ini di sini ada sedikit tambahan di kebun baru kita teman-teman, yaitu dengan adanya pakai pupuk air lindi, organik teman-teman ya, dari sisa bahan dapur yang masukin suatu tempat, nanti dia busuk, airnya, ekstraknya tuh netes ke bawah, lalu kita tampung dan kita didiamkan beberapa saat, lalu kita gunakan dengan campurkan air lagi. Ini untuk selingan pupuk sekarang. Dulu di kebun lama kita nggak ada air lindi, sekarang kita memanfaatkan juga untuk mengurangi juga pupuk kimianya. Akhirnya kita sepertinya itu adalah memang pupuk yang bagus dan kita kenapa nggak pakai gitu kan. Tapi tetap NPK jalan, kira-kira kurang lebih nih teman-teman, NPK kita sekarang paling cepat 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali rata-rata. Nah, di antara TK 16 atau 16 kembali kalau memang 16. itu seperti daun kurang vigor, kita bisa tambahkan urea untuk masa pertumbuhan Kang ya, buat pertumbuhan, bukan masa menjelang pembuahan. Tapi kalau pohon udah dewasa, urea itu jarang dipakai, kecuali ya itu tadi kita butuh daun lebih hijau awal pangkas, misalkan nih kemarin awal pangkas ya, awal pembentukan tersier ini kita ada sedikit masukin urea. Tapi kalau udah begini udah enggak urea lagi, paling 1-2 kali di awal. Nah, udah rimbun begini udah enggak, paling NPK tuh Kang. Plus lanjut, semprotnya kita juga ada pupuk tambahan untuk pelengkapnya ya teman-teman, itu bisa pakai Gromor 20-20-20 kodenya ya, atau Gandasil-D. Itu di situ ada unsur mikro yang cukup lengkap untuk membantu melengkapi kekurangan zat-zat unsur hara yang dibutuhkan. Itu. Kalau untuk kocor tetap itu NPK 1616, air lindi, ya mungkin sekali-kali kita asam humat. Itu kan. Kalau sudah mau masuk pembuahan, indikasinya apa Om? Indikasi kita biasa nih Kang, yang biasa udah kita. Ini kita ukur di sini Kang nih, kita Kang. Ini tersier Kang. Ini untuk sesi pembuahan ya Om? Persiapan ya. Persiapan ini belum saatnya nih, tapi kita coba praktekkan kan di sini belum ada yang siap pembuahan nih. Ini nih tersier ini teman-teman, kita tunggu dia udah mencoklat paling rendah itu 1 jengkal. Ini mencoklat mengayu ya, coklat ya, bukan merah ya. Tersier ya? Coklat. Dari sekunder. Tersier dari sekunder ini 1 jengkal ya teman-teman nih. 1 jengkal, 1 jengkal. Nah, itu kita bisa masuk pertama pupuk pembuahan. Itu berarti menunggu pangkas kurang lebih 1 bulan ke depannya lagi. Biasanya setelah 1 bulan pupuk pembuahan, ini coklat udah sampai segini kan, udah 3-4 jengkal. Jadi ketika kita pangkas, biasanya kita itu posisi batang yang kita keluarkan bat-batnya untuk pecah buah bunga itu udah kondisi coklat semua, gitu. Lalu gimana kalau ada yang pucuk? Boleh silakan, terserah teman-teman mau gimana. Ada yang semi pucuk antara coklat sama hijau,
silahkan teman-teman enaknya di mana terserah, itu juga bisa, banyak juga berhasil. Tapi kalau kita lebih cenderung suka di batang coklat. Tujuannya apa? Supaya dia posisi pangkasnya itu lebih agak ke bawah, agak pendek. Nanti penataan batang lebih ke bawah, jadi lebih rapi. Karena kita tabu lampot teman-teman, tabu lampot, dan kita juga untuk membatasi ruang gerak batang-batang biar nggak kemana-mana ya, kita pengennya usahakan selalu pangkas pruning di batang coklat gitu. Tapi Di batang berapa biasa, Om? itu tadi banyak yang sering ditanyakan, baik di ini ya atau di WhatsApp itu teman-teman. Kalau kita tetap patokan, kita cari bat potensial, bat gemuk. Membulat. Betul. Ya kalau di 8, 10 ke bawah nggak ada, ya kita naik terus cari. Tapi kalau di bawah 10 udah dapat minimal 3 bat gemuk, ya kita potong biar agak rendah gitu ya. Jangan sampai tinggi gitu. Pupuk pembuahan apa? Pupuk pembuahan kita masih pakai MKP plus SOP. MKP Plus monokalium fosfat. monokalium fosfat, terus adanya fosfat sama kalium. Ditambah SOP itu kalium. Kaliumnya. Jadi maksudnya apa? Fosfat kalium udah tinggi fosfat. Kita tambahin kalium lagi, jadi supaya kaliumnya lebih tinggi. N-nya kita kosongin dulu, teman-teman. N-nya. Ditambah diseling pupuk mikronya itu Manohara. Itu disitu ada boron. Jadi teman juga bisa pakai pupuk karate boron yang kuning atau Manohara. Tapi kita sekarang lebih cenderung pakai Manohara gitu, yang bubuk. Itu kandungannya hampir sama dengan karate boron. Kalsium plus boron. Usahakan sih kalau teman bisa pisahkan pemakaiannya. Biarpun kalau darurat ya dicampur boleh. Karena kita juga kadang campur, kadang pisah. Tapi kita usahakan kalau memang kita waktunya ada senggang, dipisah hari yang berbeda. MKP SOP dicampur. Itu takaran untuk pupuk pembuahan 2 gram SOP, 2 gram MKP dicampur 1 liter air. Banyaknya air tergantung kebutuhan media yang ada. Kalau pot ini teman-teman, ini pot 70 liter. 70 cm kali, Om. Diameter 70 cm. Iya, dan kapasitas 70 liter kalau full ya Kang. Oh ya. Ini ya 60 nih, ini 60. Ini palingnya kita butuh 5 sampai 6 liter Kang untuk kocor pupuk pembuahan atau pupuk biasa, banyaknya air. Sekali aplikasi. Sekali aplikasi seminggu sekali, itu berarti tinggal tadi kalikan banyaknya air, dosis pupuknya gitu. Untuk Manoharanya 1 sendok plus 5 liter air. Kalau misalkan kita butuh 6 liter air ya bisa tambahin sedikit dari 1 sendok itu. Atau cukup 1 sendok plus 6 liter aja juga masih masuk. Biarpun mungkin ini udah mulai kemarau, tetap kita waspadai anti jamur, anti inseknya. Memang kita sendiri kondisional ya, kita nggak selalu rutinkan fungisida atau insektisida itu, nggak harus 2 minggu sekali pasti, seminggu sekali mesti enggak. Kita kalau lagi sehat di begini, ya kita sekali-kali aja gitu. Tapi juga jangan ditinggalkan. Tapi kalau udah ada indikasi mulai kena ya kita usahakan 2-3 kali itu berturut-turut seminggu sekali gitu kan. Untuk jaga-jaga. Funginya sama inseknya apa? Merek bebas teman-teman, tapi yang kita pakai untuk insek kita ada Apidor atau Kurakron. Itu yang 2 yang sekarang lagi kita pakai. Tapi merek juga banyak. Intinya dia misalkan teman-teman ada trips. Cari merek yang memang di situ ada trips gitu kan. Merek banyak. Terserah gitu kan. Untuk funginya kita ada beberapa, ada Antrakol, ada Natipo, ada apa tuh Kang? Kuprokat, Ridomit enggak, kita enggak pakai. Itu pun enggak harus langsung pakai teman-teman. Kita ada beberapa merek tuh ya tujuannya salah satunya nanti bergilir aja gitu. Enggak sekali buruk dicampur enggak gitu. Diselang-seling. Dan juga teman-teman enggak harus semua punya yang tadi saya sebutkan. Ya intinya ada minimnya 1. Insektisida 1, fungisida 1 minimal. Tapi kalau bisa minimal 2 merek tapi dengan 2 bahan aktif yang berbeda untuk diseling pemakaiannya. Tuh, itu juga saya baca dari saran-saran para ahli, usahakan supaya jamur atau penyakit itu enggak resisten, jangan selalu dihajar dengan satu jenis pupuk dengan bahan aktif yang sama, supaya enggak malah jadi kebal, katanya begitu.